kelembapan tanah bisa, untuk menambah kesuburan tanah yaitu untuk membedah tanah lah. Pengairannya ya dijaga, cuma dijaga sanitasi air itu airnya. Oh, berarti kurang lebihnya karena kemarin musim kemarau untuk pengairannya dijaga ya Pak, agar untuk kebutuhan air pada tanaman masih tercukupi, dan ketika tanaman tercukupi air untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik bahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Nah baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai Absolut 9 yang sudah pemetikan yang kurang lebih 18 kali. Akan tapi bisa sahabat tani lihat di sini, untuk buahnya masih tetap tumbuh dan juga terubus dengan baik sahabat tani. Seperti apa tips dan juga trik perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Nah baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang untuk tanaman cabainya sangat luar biasa ini Pak. Mungkin sebelumnya Pak bisa perkenalan dulu kepada sahabat tani. Oke, nama saya Pak Marwanto, alamat saya dari Dusun Gadung, Bangunkertoturi, Sleman. Oh, berarti kurang lebih saat ini bersama dengan Pak Marwanto ya Pak, yang berada di Sleman ini ya Pak. Tadi saya sempat berkeliling-keliling untuk tanaman cabainya sangat luar biasa ini Pak. Mungkin sebelumnya sudah petikan ke berapa ini Pak? Alhamdulillah petikan ke 18 Mas. Wow, 18 kali ya Pak. Akan tapi tadi saya berkeliling-keliling untuk buahnya kok masih banyak sekali nih Pak. Mungkin sebelumnya nih Pak, ini menanam cabai varietas apa ini Pak? Ini varietas Burga Absolut 69 Mas. Oh, berarti saat ini sedang menanam cabai Absolut 69 dan petikan yang kurang lebih 18 kali ya Pak. Dan kayaknya untuk hari ini juga dipanen ini ya Pak? Dipanen itu sama Pak Lek saya, sama ibu saya, sama Lek saya. Wah ini sahabat tani, hari ini Pak Marwanto sedang melakukan pemanenan, berarti kurang lebihnya ke 19-an ini ya Pak nanti ini. Akan tapi pada sebelumnya sudah mencapai 18 dan untuk buahnya masih cukup banyak ini Pak. Mungkin sebelum saya menanyakan tentang varietas ini Pak, untuk perawatan dasaran ini menggunakan apa saja Pak? Dasaran dulu pakai kue ayam potong itu sama dolomit, vertipos, terus pakai itu popor soil untuk pembenah tanahnya. Oh berarti biasalah Mas. Bisa dikatakan untuk dasarannya cukup banyak ya Pak, karena dia ada kotoran hewannya, ada dolomit, ada vertipos, dan juga ada pembenah tanahnya menggunakan popor soil ya Pak. Nah mungkin agak sedikit menarik ini Pak, kan mengapa ditambahi popor soil atau pembenah tanahnya itu Pak? Untuk itu ya, menjaga kelembapan tanah bisa, untuk menambah kesuburan tanah yaitu untuk membedah tanah lah. Oh, itu soalnya ini udah tanaman yang keempat ini, lahan ini. Oh berarti ini lahan janda ini berarti Pak, lahan bekas ini berarti kurang lebihnya? Ya kan 4 kali tanam, yang kedua kali sebelum ini udah diolah, terus kemarin ditanamin lagi, terus ini cuma modal benih. Ini modal benih sama perawatan, nggak diolah lagi. Ikut yang kemarin. Berarti ikut yang kemarin. Kurang lebihnya ikut yang kemarinnya ya Pak, karena tadi sempat mengatakan diberi pembenah tanah agar untuk tanahnya agak baik sedikit ya Pak. Agak baik. Nah mungkin sebelumnya Pak, sebelum penanaman apakah ada perawatan tertentu lagi nih Pak? Ya biasalah Mas, semprot obat keriting, terus obat jamur gitu. Oh, berarti sebelum penanaman Pak ada perawatan tersebut ya Pak. Nah mungkin untuk lanjut lagi nih Pak, setelah penanaman tanaman cabai Absolut 69 itu apakah ada perawatan khusus kembali Pak? Karena kan kemarin juga bisa dikatakan saat musim kemarau ini Pak. Ya kalau untuk perawatan biasa sih Mas, tapi untuk pengairannya ya dijaga, cuma dijaga sanitasi air itu. Airnya. Oh berarti kurang lebihnya karena kemarin musim kemarau untuk pengairannya dijaga ya Pak, agar untuk kebutuhan air pada tanaman masih tercukupi, dan ketika tanaman tercukupi air untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya bisa baik seperti ini ya Pak. Nah mungkin tadi kan kita sempat bercerita ini baru pertama kali mencoba menanam cabai tipe merunduk ataupun bergani ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu itu mengapa ingin mencoba Pak? Karena sebelumnya menanam tipe tegak terus ini ya Pak. Ya dulu kan nanamnya tipe tegak terus
tipe tegak itu ada kendala-kendala Mas. Ya seperti kendala kuning itu, gedong-gedong kuning ini, daun-daun kuning, terus wah saya kok mau mencoba varietas baru, terus itu sama teman, sama saudara diarahkan untuk tanam ini saja Absolut 69, barangkali perawatannya lebih mudah. Nah, terus ini Mas hasilnya saya coba. Berarti karena ingin mencoba, karena sebelumnya sudah sering menanam tipe yang tegak, akan tapi untuk kuningnya ya Pak, untuk akhir-akhir ini kuningnya luar biasa Mas. Memang beberapa daerah khususnya pada musim kemarau kemarin memang untuk kuningnya sangat merajalela ya Pak, dan di sini Pak Maronto ingin mencoba ya Pak yang tipe merunduk ataupun tipe berga Absolut 69 ini. Nah mungkin yang dirasakan seperti apa ini Pak? Baru pertama kali mencoba tipe Absolut 69 ini Pak. Ya alhamdulillah perawatannya lebih mudah Mas, dan apa ya, buahnya itu gampang nyantel. Berarti kurang lebihnya memang ketika menanam cabai yang tahan virus, untuk perawatannya akan lebih mudah ya Pak, karena untuk virusnya tidak perlu diperhatikan lagi kurang lebihnya karena sudah yang tahan jelas ya Pak. Yang jelas kuning-kuning Mas, yang jelas untuk daun kuning itu ya minim lah Mas. Berarti salah satu yang sangat disukai adalah ketika menanam tipe Absolut 69 ini untuk kuningnya sangat minim sekali ya Pak. Mungkin lanjut lagi nih, menanam berapa tanaman dan yang kuning berapa ini Pak, kalau boleh tahu? Ini 5 ancak, itu satu ancaknya itu isi 400, berarti kurang lebih 2000 Mas. Yang kuningnya itu cuma 2 batang, itu nanti bisa dilihat. yang kecil suwi itu segini. Oh, berarti kurang lebihnya ketika kita lihat seperti tidak ada ya Pak, karena emang 2000 yang ada cuman hanya ada sekitar 2-an ya Pak. 2 sampai 3. Berarti kan hanya berapa 0%-an ya Pak. Dan alhamdulillahnya ya Pak, karena tadi saat musim kemarau kan, kemarin musim kemarau biasanya untuk virus kan agak merajalela ya Pak. Akan tapi ketika baru pertama kali mencoba ini, alhamdulillah untuk virusnya sangat minim ya Pak. Nah mungkin kita lanjut lagi untuk perawatan ini Pak. Saat masuk masa pertumbuhan yang dilakukan pemberian nutrisi apa saja ini Pak? Untuk nutrisi masa pertumbuhan itu biasa Mas pakai Ultradap, NPK, tidak lupa ya Powersoil lagi. Itu untuk kocoran pertama. Untuk kocoran yang selanjutnya nanti ya ada lagi Mas, itu yang masa generatif yang udah berbuah nanti ada lagi. Untuk yang pertama itu ya pakai itu cuma biasa Mas, pakai Ultradap, NPK, Powersoil, berarti kalsium. Berarti untuk masa pertumbuhan hanya dikocor sekali saja nih Pak, atau berapa kali? Untuk masa pertumbuhan sampai pecah pang itu ya 3 kali Mas, 3 kali sampai 4 kali, terakhir 4 kali ya. Berarti menggunakan produk yang sama kurang lebihnya ya Pak, 3 sampai 4 kali pengocoran tersebut ya. Akan tapi nanti ketika masa pembuahan ada perubahan produk lagi nih Pak? Ada, soalnya udah masuki masa buah Mas. Mungkin lanjut lagi nih Pak, ketika masa pembuahan itu yang diberikan nutrisinya apa saja nih Pak? Untuk pupuknya? Iya, untuk pupuknya. Untuk pupuknya biasa Mas, NPK, kain putih, sama Powersoil masuk lagi itu kalau kocor. Ini kalau untuk apa itu gejiknya, umpaknya itu pakai NPK, KCL, sama Vertipos lagi. Itu udah umur, maksudnya udah umur berbuah Mas, udah masuki mau merah lah gitu, mau merah. Nah, berarti untuk pemberian nutrisinya juga sangat banyak sekali nih ya Pak. Tadi saat pertumbuhan kurang lebihnya 4 kali, dan saat masa pembuahan diberi nutrisi susulan ataupun kocornya berapa kali nih Pak? Kocornya 3 kali nih. 3 kali, berarti kan kurang lebihnya sudah 7-8 kalian ya Pak untuk pemberian nutrisi via kocornya, dan juga diponjoh tadi ya Pak? Ya, diponjoh, digecik lah kalau digecik kalau bahasa sininya sahabatan itu. Menggunakan beberapa produk dan tidak lupa memakai Powersoil lagi ya Pak. Mungkin agak sedikit tertarik ini Pak, mengapa kok kayaknya tidak lupa memakai Powersoil terus menerus ini Pak? Ya gimana ya, udah kecanduan. Dari dulu pertama kenal Powersoil saya selalu itu. Untuk itu Mas, untuk pembenah tanah kayaknya untuk menjalankan itu kepenak, mudah. Nah itu sahabatan, di sini ada salah satu tips kayaknya nih ya Pak dari Pak Maronto ketika mau melakukan pemupukan selalu menggunakan asam umat ya Pak. Ya, asam umat. Tadi menggunakan merek dagang Powersoil ya Pak. Karena ya Mas, merek dagang tadi Powersoil merek dagang Mas. Kalau untuk asam umat.
menggunakan power soil karena sudah sangat ketagihan sekali mulai dari dulu ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah memang beberapa manfaat dari asam humat sangat banyak sekali ya Pak. Tadi salah satunya ada untuk pembenah tanahnya dari power soil tersebut ya Pak. Nah mungkin lagi sedikit tertarik gini Pak, kayaknya untuk pada tengah-tengah antar tanaman cabai ini ada satu lubang nih Pak. Iya. Ini apakah bekas tanaman lain atau seperti apa ini Pak? Ini ya dulu bekas tanaman lain. Maksudnya itu ini kan dulu bareng sama Mentimun nih Mas. Oh berarti tumpang sari Tumpang dengan sari timun sama juga ya Mentimun, Pak? ya. Terus ini saya gunakan untuk kasih pupuk susulan. Oh berarti untuk pupuk susulannya digunakan ataupun diberikan pada lubang tersendiri ya Pak? Lubang Ataupun tersendiri. tengah-tengah Ya. antar tanaman cabai tersebut seperti itu ya Pak? Kalau belum berbuah, masih masa pertumbuhan, itu dikocor boleh di sini, di lubang Lubang di lubang tanamnya. tanam. Tapi kalau nanti udah berbuah, kalau saya lubang yang berbeda, biar nanti akarnya nggak terganggu, maksudnya nggak busuk lah Oh, gitu. berarti ini ada salah satu tips lagi sahabat tani tadi di sini ya Pak, akan tapi bisa disesuaikan kembali pada lahan sahabat tani karena setiap petani memiliki tips dan juga triknya berbeda-beda ya Pak. Di sini Pak Marwanto ketika pada masa awal-awal menggunakan ataupun memberikan pupuk susulannya pada lubang tanam ya Pak. Ya lubang tanam. Ketika sudah mulai berbuah digunakan lubang susulan ataupun lubang tengah-tengah antar Ya. tanaman cabai agar tadi untuk akarnya tidak busuk ya Pak. Iya. Dan mungkin untuk sekilas lagi Pak, tadi kan ketika sudah seperti itu Pak, untuk tingkat kelayuan dari cabai Absolut 69 ini berapa persen di sini Pak? Alhamdulillah untuk tingkat kelayuan ya minim lah Mas. Paling ini sekitar berapa ya? 2000 tanaman itu yang layu berapa ya? 10 sampai 15 Mas. Nanti bisa dilihat itu yang kemarin pas hujan itu tidak bisa buang air. Berarti bisa dikatakan cukup minim sekali untuk layunya Pak, dan layu tersebut juga karena kemarin saat musim penghujan untuk airnya agak sulit terbuang ya Pak, jadinya untuk Iya. layunya bisa menyerang. Nah mungkin agak sedikit tertarik nih Pak, makanya untuk batang-batangnya ini sangat besar dan juga sangat kokoh ini Pak. Menurut Pak Marwanto dari cabai Absolut 69 ini bagaimana ini untuk batangnya ini Pak? Batangnya kokoh Mas. Ini cabangnya sama dengan pokoknya. Alhamdulillah Mas. Berarti untuk batangnya cukup disukai nih ya Pak, karena Iya. sangat kokoh seperti ini dan juga kayaknya cukup besar sekali ini, Iya. lebih dari jempol saya ini seperti nantinya di sini ya Pak. Iya. Mungkin ada sedikit tips ataupun trik perawatan ketika agar layu agak berkurang Pak, karena tadi kan saya sempat bertanya layu pada lahan ini hanya sekitar 10-an dari total 2000 tanaman ini Pak. Ya untuk penanggulangannya ya dulu pas olah lahan itu kita pakai dolomit yang agak banyak Mas. Wah agak banyak Iya, malahan. kendel maksudnya Iya. kendel. Kalau ini dulu 2000 tanaman itu ini 40 sak yang 10 kilo. Berarti cukup banyak sekali Ya ya Pak. dasarannya. Kita itu Dasarannya. mengendalikan itu Mas. Nanti pH-nya biar enggak bolak-balik. Hmm. Oh Ya. berarti memang kurang lebihnya dengan pemberian dolomit tersebut Dolomit, ya. agar untuk pH-nya tetap stabil, kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Ya, kurang lebihnya Ketika stabil. nanti pH-nya stabil, menurut Pak Marwanto untuk layunya akan bisa sedikit diminimalisir ya Pak, dan Iya. dibuktikan pada lahan ini alhamdulillah pada saat ini total 2000 tanaman yang layu hanya sekitar 10-an ya Pak. Iya. Berarti ini menjadi salah satu ilmu ataupun tips baru sahabat tani ketika ingin menanggulangi ataupun meminimalisir layu, bisa mencoba memperbanyak dolomitnya ya Pak, Ya. ataupun kandungan lainnya yang bermanfaat untuk menstabilkan pH seperti itu ya Pak. Nah mungkin lanjut lagi Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang pemberian nutrisi pada bagian bawah ini Pak. Untuk masa pertumbuhan apakah juga di spray nutrisi juga ini Pak? Spray nutrisi ya Mas. Kalau boleh tahu menggunakan apa saja itu Pak? Oh ya Ambisen. Kalau tidak Ambisen saya pakai Atonik. Ya, dua itu. Untuk atasnya, maksudnya untuk pupuk Spray. SPT-nya. Tapi untuk fungi, untuk fungisida sama insek itu ya, kalau insek Abamectin, untuk keriting Acaricida, saya rolling. Untuk fungisida ya pakai Mancozeb.
itu Mas. Nanti kalau sudah berbuah gini saya kasih fungisida yang semi. Kalau boleh tahu untuk interval penyepraian berapa hari sekali Pak? Kalau yang itu sebelum hujan ini, itu untuk inseknya ya, untuk insek Mas, itu seminggu 2 kali yang untuk keriting-keriting itu. Tapi untuk fungi itu irit Mas, kalau musim kemarau. Paling ya 2 minggu sampai 3 minggu baru untuk fungi. Berarti seperti tidak spray fungi ya Pak, karena Ya, 2 funginya minggu, langsung 3 matahari. minggu. Pak. Kan kalau Kita percaya. kemarau, ya. Percaya dari yang di atas ya Pak, Ya. karena ketika musim kemarau untuk funginya bisa dikatakan bisa sedikit diminimalisir ya Pak. Akan tapi tadi masa pertumbuhan Pak Marmonto menggunakan Ambition dan juga Antonic berarti ya Pak. Di rolling Mas. Di rolling, oh berarti Ya. ketika tidak menggunakan Antonic, menggunakan Ambition seperti itu kurang lebihnya ya Pak. Saat memasuki masa pembuahan Pak, apakah nutrisinya berbeda lagi atau seperti Berbeda apa? Mas. Untuk atasnya kita kasih MKP, kita semprot MKP, gitu ya. Hanya MKP saja atau ada laginya? Ya itu MKP sama Ambition itu saya Oh, berarti- selalu jodoh itu Mas. Berarti Ambition itu selalu diberikan dari masa pertumbuhan hingga masa Ya, pembuahan sampai seperti sekarang. ini, Ya, sampai saat ini. sampai saat ini. Berarti salah satu rahasianya adalah asam amino kayaknya nih ya Pak. Asam amino rahasianya. Karena ini sudah pemetikan yang kurang lebih 18 mau 19 hari ini. Ya. Akan tapi untuk pupus-pupus atasnya masih tetap tumbuh dan juga kayaknya nggak habis-habis ini Pak. Nah mungkin lanjut lagi nih Pak tentang buah ini Pak. Untuk buah double dari cabai absolut ini bagaimana ini Pak? Oh, untuk wine kalau ini buahnya ya bisa dilihat sendiri, ada yang cabang 2. Kalau normal, kalau yang normal sekali ada cabang 3 Mas. Waduh. Ya tergantung kesuburan tanaman Mas. Karena tadi Kalau Mak buahnya. dari awal saja sudah banyak sekali diberikan dan juga diberikan lagi via spray juga ya Pak tadi. Iya. Tidak lupa selalu adalah asam aminonya tadi ya Pak. Sama. Mungkin saya ingin sedikit bertanya, apakah untuk dari buah dari cabai absolut menurut Pak Mawaranto ini seperti apa ini Pak buahnya Pak? Buahnya alhamdulillah bagus Mas, tidak mengecewakan. Ya gitu aja. Berarti walaupun baru pertama kali mencoba tipe absolut 69 ini bisa dikatakan sangat puas tadi ya Pak. Ya Mas, Kan- saya ini yang kecil, maksudnya yang permajaan udah tanam lagi di lahannya satu. Oh, berarti sudah ketagihan menanam cabai Absolut lagi. pakai absolut 69 Iya. lagi ya Pak. Karena tadi beberapa yang sangat disukai adalah untuk kuningnya sangat minim berarti ya Pak. Karena ketika minim kuning ingin mencoba pada penanaman saat ini dan sudah masa penanaman yang di lahan sebelah seperti Iya. ya Pak. Nah mungkin ini agak terakhir Pak, mungkin ada sedikit tips ataupun trik bagi sahabat tani di luar sana Pak, karena ini kan cabainya sudah petikan ke-19 akan tapi untuk buahnya masih cukup banyak sekali nih Pak. Mungkin ada sedikit tips bagi sahabat tani nih Pak. Untuk tips bagi sahabat tani ya jangan, maksudnya tetap semangat. Kita harus teliti, jangan gimana ya, males-malesan lah kontrol tanaman gitu aja. Nanti kalau kita sering ke lahan nanti lah ketemu, oh ini kendalanya ini. Yang penting tetap semangat, walaupun harganya kurang sesuai, tetap semangat. Wong harga cabai itu fluktuatif Mas, bisa langsung naik, kita nggak tahu. Yang penting tetap dirawat, yang penting buahnya banyak. Untuk sahabat tani ada sedikit tips Iya. ataupun trik dari Pak Mawaranto ya Pak. Sahabat tani ketika mau melakukan perawatan selalu dicek pada lahan ya Pak, ataupun Iya, tidak. selalu memantau tanaman Memantau. cabainya. Nanti ketika memantau pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh tanaman ya Pak. Iya. Ketika nanti setiap hari memantau kan pasti kita mengetahui apakah ini sudah terserang trips ataupun sudah Iya. terserang kutu-kutuan ataupun terserang jamur. Nanti kan kita sudah mengetahui. Nanti ketika kita sering ke lahan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan, seperti itu kurang lebihnya ya Pak. Iya. Mungkin terakhir ini Pak, ada motivasi bagi sahabat tani di luar sana ini Pak. Ya kalau untuk petani khususnya ya itu Mas, kalau mau bertani pokoknya semangat, jangan putus asa. Nah, mau mahal mau murah jangan menyerah, nanti insya Allah ada hal baiknya. Nah itu sahabat tani, ada sedikit motivasi terakhir dari Pak Mawaranto ya Pak. Ya, Tetap semangat bagi sahabat tani di luar sana, karena kita tidak bisa memantau ataupun bisa memprediksi harga ya Pak. Iya. Kita hanya bisa memaksimalkan penanaman, dan juga di sini alhamdulillah Pak Mawaranto
dengan perawatan tersebut yang bisa dikatakan cukup maksimal hingga saat ini, walaupun petikan ke-19 untuk buahnya masih cukup banyak ya Pak. Kita tetap semangat terus walaupun harganya rendah ataupun tinggi, kita tetap maksimalkan ya. apa yang kita rawat seperti itu Pak. Betul. Nah mungkin sekian Pak Novanto, terima kasih Iya. atas ilmu-ilmu barunya. Nah mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.